pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk pertemuan pada pagi hari ini kelas 9 kita akan belajar tentang jual beli. Sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita membaca basmalah bersama-sama dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, untuk bab jual beli ini kalian akan belajar nanti tentang pengertiannya, hukum-hukumnya, kemudian ada syarat dan rukunnya, kemudian ada tata cara jual beli dan macam-macam jual beli. Begitu. Baiklah, kita mulai. Pengertian jual beli sekarang. Yang pertama, jual beli secara bahasa artinya buy-on atau buy, yaitu akad penukaran sesuatu dengan sesuatu. Sedangkan secara istilah, jual beli adalah menukar suatu harta dengan sesuatu yang dapat diambil manfaatnya melalui alat pembayaran yang sah. Begitu. Jadi ada alat pembayarannya. Kemudian sekarang kita masuk ke hukum jual beli. Dalam surat Al-Baqarah ayat 275 disebutkan bahwa wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dari situ berarti kita ambil kesimpulan begini, hukum asal jual beli itu halal atau boleh atau mubah, hukum asalnya gitu ya. Itu kemudian hukum ini dasarnya surat Al-Baqarah itu tadi ya. Hukum ini, hukum boleh itu bisa menjadi wajib jika menyangkut kebutuhan pokok manusia. Jika misalnya tidak terpenuhi kebutuhan pokoknya itu kecuali dengan jual beli, maka jual beli itu akan menjadi wajib. Contohnya, seorang harus menjual sapinya untuk kepentingan pengobatan darurat, pengobatan yang ketika tidak dengan biaya itu, dengan biaya sapi itu, maka dia akan meninggal dunia. Kan sudah kebutuhan hak hidup dia, maka menjual itu menjadi wajib. Kalau ada pertanyaan, lah harta satu-satunya itu Bu, kalau dijual nanti dia tidak mendapatkan tidak bisa mendapatkan uang lagi setelahnya begitu. Ya, kalau masih ada cara lain, misalnya dengan meminjam uang dulu, berhutang misalnya, ya itu bisa, boleh. Tapi kalau berhutang berarti nanti ada cara ada yang bisa untuk mengembalikan itu. Ya, yang kedua sekarang adalah hukum jual beli itu, yang ketiga ini adalah sunnah. Sunnah itu ya jika jual beli dilakukan kepada orang yang sangat membutuhkan, misalnya dijual belinya kepada sahabatnya, orang yang dikasihinya, itu sunnah. Haram, nah ini gampang sih kalau haram. Jika yang diperjualbelikan itu misalnya barang haram itu baik dari segi zatnya atau dari cara mendapatkannya. Tuh, sudah dong ya, barang haram dari cara mendapatkannya dan cara dari segi zatnya. Kemarin kita sudah pelajari di bab penyembelihan juga ya. Lanjut di rukun jual beli. Yang namanya rukun itu adalah komponen yang ada dalam sesuatu, begitu kan? Kalau rukun jual beli berarti komponen yang ada dalam jual beli itu ada apa saja. Yang pertama ada penjual dan pembeli. Ini orang ya, maksudnya ada penjualnya, ada pembelinya. Bu, kalau dijual beli online gimana?
nggak ada orangnya, nggak ada penjual dan pembelinya. Ada? Jawabnya tidak ada, hanya tidak bertemu secara langsung saja. Ya boleh saja, sah-sah saja seperti itu. Yang kedua adalah barang yang diperjualbelikan itu ada. Nah, kalau ada pertanyaan, Bu, beli pulsa itu nggak ada, Bu, barangnya nggak kelihatan. Lo ada, itu barangnya ada enggak? Ada kan? Kemudian HP kamu setelah diisi pulsa itu walaupun tidak kelihatan, tidak bisa disentuh, itu tetap ada kan? HP kamu jadi ada isinya, pulsanya. Kalau beli data ya ada datanya, kemudian bisa dipakai untuk internetan dan sebagainya, berarti ada. Yang ketiga ada alat tukar yang sah atau uang. Nah, itu Bu, kalau misalnya barter itu berarti nggak ada alat tukar. Ya nggak apa-apa, karena itu sudah langsung begitu, barang ditukar dengan barang, boleh saja. Alat penukarannya berarti kan ya barang tersebut. Yang keempat adalah ijab dan qabul atau akad. Nah, ini dalam ijab qabul nanti dalam 4 rukun ini ada syarat-syaratnya masing-masing yang akan kita pelajari selanjutnya ini. Sekarang kita belajar ke syarat dari rukun-rukun tersebut. Yang pertama, syarat jual beli. Syarat jual beli yang pertama adalah kan tadi rukunnya penjual dan pembeli atau orangnya. Syaratnya adalah dia mumayyiz dan balik, maksudnya untuk jual beli yang dalam taraf yang besar itu harus dengan orang yang balik. Tapi kalau untuk hal-hal yang kecil, misalnya membeli sabun di warung atau membeli garam di warung atau membeli sampo di warung, itu boleh dilakukan kepada anak kecil. Itu malah untuk melatih ya, belajar jual beli. Misalkan aku menyuruh anakku Diva, nok tumbaske sampo neng warungnya mingkur 2 bulan pas toh, ya boleh saja seperti itu. Diva belum balik, tapi bisa, boleh seperti itu untuk hal-hal yang kecil. Tapi untuk hal-hal yang besar, misalnya jual beli handphone, kok dilakukan dengan orang yang belum balik, itu maka tidak sah. Atau abusi mungkin ya enggak, ya, seperti itu. Yang kedua adalah berakal sehat. Jelas ya, jual beli itu harus dilakukan dengan orang yang berakal sehat, baik penjualnya ataupun pembelinya harus berakal sehat. Dengan orang gila ya bisa diapusi kan, seperti itu. Yang ketiga adalah rusdu. Rusdu itu bisa mengelola keuangan, maksudnya dia itu tidak suka berfoya-foya. Maksudnya gimana ya? Ya ngertilah harga. Oh, nek semene iki kira-kira regane semene. Dadi ben ora gampang diblondrokke ngono lho, intinya seperti itu. Ada pengetahuan, dia mempunyai pengetahuan tentang jual beli itu. Nek rego iki kira-kira segini harganya misalnya. Terus dia bisa mengelola keuangan. Jangan sampai kita itu jual beli terus nantinya misalkan HP ini harganya berapa, 1 juta misalnya. Oh ya, gandeng aku duwe duwite 2 juta nyawes tak kakek kabeh. Nah, seperti itu kan, itu dia tidak bisa membelanjakan, mengelola keuangannya dengan baik. Tidak bisa seperti itu. Terus adanya kerelaan. Tapi kalau yang tadi itu, kalau seperti itu nanti unine yang 1 juta itu untuk beli HP, yang 1 juta ya udah buat kamu aja, ya itu beda lagi. Boleh kalau seperti itu kan, itu namanya sedekah, sudah lain cerita kan. Nah begitu ya. Terus yang keempat adalah adanya kerelaan dari kedua belah pihak, baik penjual ataupun pembeli. Nah makanya dalam jual beli ini tidak boleh ada keterpaksaan dari kedua belah pihak. Nah ono kuwi nek nang sinetron kae ono jual beli yang dipaksakan begitu ya.
dipaksa untuk tanda tangannya, itu jual belinya tidak sah. Seperti itu. Kalau ada saksi jual beli itu dengan dipaksa, ya makanya batal jual belinya. Jadi lanjut. Nah, sekarang yang kedua adalah barang yang diperjualbelikan. Syaratnya adalah suci atau tidak najis. Kalau barangnya najis ya berarti kan menjadi dilarang atau tidak sah. Memiliki manfaat. Barang yang memiliki manfaat yang boleh diperjualbelikan. Kalau dia tidak ada manfaatnya ya tidak boleh. Dan barang itu bentar, untuk yang poin 1 tadi, suci atau tidak najis. Bagaimana sekarang dengan telek pitik atau telek sapi apa ya namanya di kandang itu yang biasa diangkut oleh truk-truk itu, bagaimana seperti itu jual beli telek? Kalau untuk jual beli kotoran seperti itu secara langsung, maksudnya ya tergantung kita akadnya kan. Kalau secara langsung misalnya, Bu, kula ajeng tumbas teleke, ya nggak boleh, itu tidak sah. Kotoran itu tidak boleh diperjualbelikan. Tapi ketika begini akadnya dengan itu, Pak niku nganu nggih, kula ajeng tumbas napa? Ajeng tinggi kompos kandang. Ajeng tinggi rabok, kula tak tumbas raboke nggih. Nah, itu berarti kan intinya dia membeli rabok pupuk. Nah, itu baru boleh. Nah, tapi kan bedanya kalau membeli pupuk itu artinya ya yang bisa dibuat untuk pupuk, yang sudah agak lama, bukan yang kotoran yang masih baru keluar gitu kan, masih hangat-hangat begitu. Ya bisa yang masih hangat-hangat, tapi akadnya beda lagi. Membeli bahan untuk membuat biogas kan beda. Nah, makanya bisa itu menjadi sah ketika dengan akad yang berbeda. Membeli bahan pupuk kandang, bahan pupuk. Nah, itu kan bukan membeli kotorannya, tapi membeli seperti itu. Itu bisa seperti itu. Atau itu tidak diperjualbelikan. Maksudnya gini, Pak niki nyuwun tulung, misalnya dengan agen yang punya truk, nyuwun tulung nika napa nggih, kotoran ayam teng kandang kula, kandang duwe kandang ayam banyak gitu. Niku nyuwun tulung dibersihkan. Nah, itu nanti dibersihkan, masukkan truk kan. Nah, itu nanti kita malah yang bayar. Berarti kita yang memberi upah pada mereka untuk membersihkan itu. Seperti itu. Berarti itu bukan jual beli, tapi kita memberi upah kepada mereka untuk membersihkan. Itu juga boleh kalau seperti itu kan, untuk dibersihkan. Terus yang kedua tadi memiliki manfaat sudah ya. Yang ketiga milik sendiri atau ya milik sendiri, harus milik sendiri, maksudnya tidak boleh ya tapi bisa sih asalkan diwakilkan dengan persetujuan, dengan perantara kan. Misalnya saya mau menjual handphone, kalau saya sendiri kan saya tidak bisa menjualnya, saya minta tolong sama Pak Eko, Pak tolong jualkan handphone saya lewat OLX misalnya, kayak gitu ya bisa saja. Berarti Pak Eko sudah mendapat perwakilan ya, sudah mendapatkan persetujuan dari saya untuk menjualkan handphone saya gitu, atau laptop saya seperti itu. Nah, itu dengan perwakilan seperti itu boleh. Terus yang keempat, barang yang diperjualbelikan itu syaratnya dapat diserah terimakan, walaupun itu tidak bisa disentuh dengan tangan, tidak bisa dilihat. Misalnya
tadi seperti pulsa atau data seperti itu, tapi kan itu membayar wifi gitu kan, itu kan tidak bisa kelihatan dengan mata mana, tapi kan itu ada manfaatnya, bisa dapat diserah terimakan, bisa kan, akhirnya nanti terisi pulsanya, terisi seharga yang kita beli begitu kan. Tuh, lanjut. Yang ketiga adalah rukun yang ketiga adalah uang atau alat pembayaran. Itu syaratnya ya yang harus sah, yang berlaku. Nggak bisa kita beli dengan uang zaman dulu yang sudah tidak berlaku. Misalnya dengan uang 50 ribuan, 100 ribuan yang gambar Pak Harto itu kan sudah tidak berlaku, nggak bisa digunakan untuk membeli sekarang. Atau begini, saya pergi ke luar negeri misalnya, amin gitu ya, saya pergi ke luar negeri, di sana saya belinya pakai mata uang rupiah, ya nggak bisa, itu tidak sah, karena ya harus menyesuaikan dengan lingkungan setempat, uangnya harus ditukar dulu seperti itu kan. Itu, lanjut ya. Yang keempat sekarang, rukun yang keempat tadi kan ijab kabul. Ijab kabul itu akad, intinya syaratnya adalah ijab dan kabul harus sesuai. Maksudnya ijab itu kan serah terima akadnya, saya menjual handphone ini kepada jenengan begitu kan, terus dia oke, saya terima handphonenya, ini harganya dengan harga segini begitu, misalkan 1 juta misalnya, itu harus nyambung, maksudnya nyambung itu sesuai. Ora kok akadnya saya menjual handphone ini kepada kamu ya 1 juta, tapi dia yang menerimanya oke, motormu tak beli 1 juta, itu kan nggak nyambung namanya, wong yang diperjualbelikan handphone kok jadi motor begitu ya, nggak sesuai, nggak boleh kalau seperti itu. Oke, yang kedua ada kesepakatan antara ukuran, harga, pokoknya dengan kondisi barang, dengan harga itu ada kesepakatan dari kedua belah pihak. Yang ketiga adalah akad tidak boleh dikaitkan dengan sesuatu yang tidak berhubungan. Contohnya ini, HP ini saya jual kepada kamu 1 juta ya, tapi jika aku mendapat hadiah giveaway dari Baim Wong begitu, wah ya nek kuwi giveaway dari Baim Wong kan masih di awang-awang, nggak pasti gitu kan, masih hanya angan-angan saja. Nah, kalau seperti itu kan nggak bisa. Terus, akad tidak boleh berselang lama. Maksudnya ya kalau memang itu ada apa ya namanya, makanya ya kalau seperti ini, kalau di Shopee misalnya jual beli online itu, ketika kita sudah membuat pesanan, sudah check out, membuat pesanan begitu kan, muncul kode virtual di layar itu, terus itu selang pembayarannya itu hanya 24 jam atau sehari semalam, itu dikasih batas waktu seperti itu 24 jam. Nah, itu artinya kan tidak boleh berselang lama, besok lama begitu kan, enggak. Atau kalau ini artinya kalau sudah ada kesepakatan ya, akad itu kalau sudah ada kesepakatan maka ya secepatnya ndang dibayar. Kalau orang ndang dibayar, takutnya nanti kan harga itu akan berubah mengikuti perkembangan waktu kan, seperti itu. Gitu nggih. Terus selanjutnya adalah macam-macam jual beli. Yang pertama adalah jual beli yang sah. Ini sah itu maksudnya rukun dan syaratnya itu terpenuhi. Nah, ini ada apa saja? Yang pertama, jual beli salam. Salam itu bisa diartikan kredit. Saya membeli motor hanya dengan membawa uang 2 juta misalnya, motornya harganya 17 juta. Nah, sisanya itu dikredit seperti itu. Itu boleh. Terus asalkan wajar begitu nggih. Kalau yang tidak wajar itu maksudnya
Yang tidak boleh itu ya nanti kita bahas di bab riba. Kalau ini dalam batas wajar, ya memang lebih mahal, menjadi lebih mahal harganya di harga kredit ini ketika daripada harga kontan, iya, tapi kan tidak terus, maksudnya ya masih dalam yang wajar, itu masih boleh. Yang kedua adalah jual beli mukoyadah atau barter. Ya, barter tahu ya, barang ditukar dengan barang, itu boleh. Yang ketiga adalah jual beli mutlak. Nah, ini jual beli biasa yang barang ditukar dengan uang, begitu uang, kita membawa uang untuk membeli barang. Nah, itulah seperti itu jual beli mutlak namanya. Yang keempat jual beli sarofah. Nah, ini adalah tukar menukar mata uang. Ya, seperti contohnya tadi saya mau ke luar negeri, terus saya punyanya kan rupiah, saya nggak punya dolar. Nah, ketika saya mau ke Malaysia sajalah, nggak saya yang jauh-jauh dekat, mata uang rupiah ini kan sudah nggak berlaku di sana, nggak bisa dipakai. Kayak yang di film Upin Ipin itu kan, misalnya siapa, Susanti membeli ayam gorengnya Mail dengan uang 10.000, ya nggak bisa. 10.000 rupiah, nah, harus ditukar dulu rupiahnya itu dengan mata uang yang berlaku di sana. Kalau di Malaysia dengan apa namanya, ringgit ya, seperti itu. Nah, itu tukar menukar mata uang itu namanya bukan jual beli uang, bukan, tapi jual beli sarofah, untuk menukar mata uang asing dengan mata uang kita, seperti itu. Lanjut. Sekarang jual beli yang dilarang atau tidak sah, yaitu jual beli yang ini apa namanya, kurang, syarat rukunnya itu tidak terpenuhi. Yang pertama jual beli ijon dengan sistem ijon. Ijon itu adalah menjual atau membeli hasil tanaman ketika buahnya masih muda atau belum saatnya panen. Ijon tidak sama dengan sistem tebas. Kalau tebas itu boleh, kalian paham ya tebas. Kalau tebas itu kan ketika misalnya di sawah padi itu wis waya panen atau brambang wis waya panen, wis ketok melentur ya bahwa brambangnya atau padinya sudah menguning, sudah waya panen, itu undang ke bakul itu saya punya sawah, tak dol saiki, hari ini harusnya panen tapi tak dol saiki, atau yo enggak apa-apa besok lah, enggak apa-apa. Itu sakmono kuwi misalkan 50 ru atau 100 ru, mono kuwi regane piro, monggo diregani. Kalau orang bakul itu sudah apa namanya, sudah pengalaman, dia bisa mengira-ira harganya itu sudah ketok kan. Oh, nek sakmono kuwi regane semene, itu sudah bisa diprediksi. Tapi kalau ijon itu ketika misalnya dengan tadi padi yang masih muda, padinya agak jebrol, wis diundang ke bakul itu saya mau jual padiku neng sawah kono kae, padinya aja agak jebrol, ya nggak bisa seperti itu. Itu tidak boleh dilakukan karena kan akan mengandung unsur apa namanya ya, tebak-tebakan, apa namanya, untung-untungan kan. Ya, kalau nanti padinya akan menjadi baik, spekulasinya tinggi, nek akan menjadi baik sekali, misalkan ditukune menggur semene akhirnya menjadi baik sekali, kan sing duwe sawah dadi rugi. Wah, ngerti ya, mbiyen rata ijonke ya, kan jadi rugi. Yang membeli jadinya boleh kesenangan, badhe akeh banget. Atau kebalikannya, sudah dijual harga sakmono tapi akhirnya nanti padinya do dipangan hama atau do kopong kabeh, akhirnya kan yang membeli atau bakule tadi bisa rugi, kasihan seperti itu. Nah, kalau membeli mangga ini masih kecil-kecil sudah dibayari, engko wis wayahe panen do rontok, kasihan yang beli, jadi rugi. Kalau seperti itu, makanya jual beli ijon itu tidak boleh karena spekulasinya sangat tinggi, jadi itu
untung-untungan kaya wong judi gitu ya. Yang kedua adalah jual beli barang haram. Yalah, kalau barang haram baik itu cara mendapatkannya maupun cara dari segi zatnya sendiri itu jelas sudah tidak boleh. Dari cara mendapatkannya, contoh barang curian, tokdol, ya itu gak sah, dilarang. Tetepan kamu makan hasil barang dari curian, ya gak boleh gitu ya. Lanjut, jual beli sperma hewan. Nah ini nggak boleh ya, ini jual beli sperma hewan. Loh Bu, gimana terus taruh misalnya sapi saya cuman punya sapi betina, terus kalau mau dia itu hamil kan ya harus beli spermanya itu, ya bukan begitu caranya. Tapi kan sekarang ada caranya itu yang sontek hewan itu kan, sontek yang untuk biar dia bisa hamil hewannya kan. Nah seperti itu, akadnya dibuat bukan untuk membeli sperma hewannya itu, tapi akadnya adalah dengan apa, jasanya, jasa yang dokter misalnya atau tukangnya yang menyuntikkan itu, jasa menyuntiknya, bukan membeli spermanya. Kalau itu yang diperjualbelikan spermanya nggak boleh, tapi kalau jasa dia menyuntikkan, kita membayar jasa menyuntikkannya itu, nah itu enggak apa-apa, boleh saja. Tapi untuk paling amannya ya, untuk agar hewan yang dimiliki itu bisa hamil itu ya dengan cara meminjamkan hewan jantan kepada yang punya hewan betina. Meminjamkan, jadi akan terjadi secara alami. Nah itu boleh, malah itu yang baik ya. Tapi kan sekarang biar praktis kan dengan cara disuntik itu ya nggak apa-apa sih, asalkan tadi ya akadnya harus bukan membeli spermanya, tapi dengan membayar jasa dari menyuntiknya itu. Selanjutnya, jual beli anak hewan yang masih dalam kandungan induknya. Nah ini jelas ya, misalnya saya beli sapi tapi masih di dalam kandungan induknya itu, ya hampir sama ini dengan ijon tadi, cuman ini dalam, kalau ijon itu untuk hal-hal yang di tanaman, kalau ini adalah untuk hewan, ya sama aja, itu akan mengandung spekulasi yang tinggi. Jual beli barang yang bukan miliknya atau belum dimiliki. Tadi misalkan aku pinjam motor, terus motornya tak dol, ya nggak boleh, itu tidak sah. Seperti itu ya, karena bukan milik saya motornya, pinjam manok di dol. Terus jual beli horor atau belum jelas. Nah ini ya bisa hampir sama dengan anak hewan yang masih dalam induknya, itu hampir sama. Cuman ini begini, contoh jual beli horor atau belum jelas. Contohnya saya menjual lele yang masih dalam kolam, kan nggak jelas, nggak kelihatan itu lelenya berapa, kan nggak kelihatan. Dulu lah kula nyemplungi niku bibite ada 1000 misalnya ya, tapi kan dalam perkembangannya ada yang mati, ada yang berapa, kan lele, apalagi lele hitungannya kilo, kan nggak bisa itu kan nggak jelas kan. Makanya harus caranya ya tetap dikuras dulu, ditimbangi per kilo, itu yang paling bagus. Karena kalau langsung seperti itu lelenya, kan lele di dalam kolam nggak kelihatan, apalagi begini, saya akan menjual ikan yang masih di sungai itu ya nggak boleh lagi, itu sangat tidak jelas lagi. Benar di sungai itu tidak ada yang punya kan, tidak ada yang memiliki, boleh dimiliki siapa saja yang mancing misalnya, seperti itu. Tapi kan nggak jelas banget berapa ikannya, ya cukupan sih kayak agak didol kan, nek wis ketok, seperti itu kan akhirnya. Oke, sekarang kita lanjut ke yang ketiga, adalah jual beli yang sah tapi dilarang. Nah yang pertama, jual beli pada saat khutbah Jumat atau sholat Jumat.
Ini berlaku bagi laki-laki muslim. Kalau dia tidak orang Islam ya monggo saja, atau dia perempuan monggo saja. Makanya kalau di pondok itu ya, misalnya kalau hari Jumat itu ngene Pak Aris, ngene Mbak Sum itu ya, kalau ada yang beli laki-laki atau di itu kalau ada yang beli laki-laki ya jangan dilayani mbak-mbaknya ya. Kalau pas khutbah, sudah masuk khutbah, apalagi sholat Jumat gitu, malah diusir kalau perlu ya, kono kowe sholat sikik. Nah ngoten niku. Terus yang kedua adalah jual beli dengan cara dengan niat menimbun barang. Nah ini sering terjadi, dan ini jual belinya sah tapi itu dilarang. Maksudnya caranya itu yang nggak baik kan, jadi dilarang. Contohnya sekarang gas itu langka, makanya kalau gas datang di agen, misalkan ada sebuah agen, gas langka, kalau gasnya datang didulik ke sidik ben tambah larang, nanti dijual dengan harga yang sangat mahal. Itu nggak boleh menimbun barang. Terus yang ketiga adalah jual beli dengan cara menghadang di jalan sebelum sampai pasar. Maksudnya ini orang itu kan misalnya petani, punya hasil taninya, misalkan apa ya, lombok lah, lombok mau dijual ke pasar, tapi sampai di jalan itu dihadang sama pembeli. Mbak kene lomboknya tak tukune. Nek zaman saiki sih oke-oke saja, karena sudah ada HP, sudah tahu harga pasar dari HP tersebut. Kalau zaman dulu nggak ada HP, itu tidak boleh, karena penjualnya sing duwe lombok mau kan belum tahu harga pasarannya lombok hari ini berapa. Padahal yang namanya lombok berambang kayak gitu itu kan hari ini sama besok pagi bisa jadi harganya itu sudah berbeda kan. Nah makanya itu jadi nanti nggak tahu, kasihan kan, kasihan yang menjual, akhirnya sama pembeli yang di jalan tadi di apa namanya, dibeli dengan harga sangat murah kan, kasihan yang punya lombok, yang punya petaninya, yang punya lombok itu, karena dia belum tahu harga pasar. Ngertine wingi regane wis semene, padahal hari ini harganya naik gitu kan. Itu nggak boleh, karena seperti itu. Tapi kalau sekarang ini mungkin sudah tidak relevan banget ya, karena zaman saiki kan wis ono HP, jadi petani itu sudah tahu lah harga lombok hari ini berapa, harga berambang berapa dan sebagainya, seperti itu sudah tahu. Yang selanjutnya jual beli dengan mengurangi ukuran timbangan. Nah ini sering ini dilakukan, tidak boleh. Ini sah jual belinya, tapi ini tidak boleh karena caranya yang jahat seperti itu. Biasanya aku pernah melihat itu nenggon ngisore apa ya, nggon timbangan itu kan ada yang untuk bandul dan untuk yang ada tomprengnya itu. Nah di bawahnya tomprengnya itu dikasih apa, diganjeli apa sedikit itu, sudah itu mengurangi timbangan banyak, seperti itu. Atau sekarang ini yang punya pom mini misalnya, itu bisa disetel yang 1 liter, harusnya 1 liter pas, itu bisa disetel dengan 0,9 saja misalnya, bisa seperti itu. Nah makanya ya jadilah penjual yang jujur. Artinya kita nggak, itu kan artinya mengurangi ukuran timbangan, kita korupsi kan, si penjual penjualnya itu korupsi dengan barang dagangannya kan, seperti itu. Makanya itu nggak boleh. Terus yang selanjutnya, yang kelima adalah jual beli dengan cara mengecoh. Nah ini juga tidak boleh. Maksudnya ini jual belinya sah tapi tidak boleh dilakukan, dilarang. Contohnya, pernahkah kalian membeli sesuatu, ini biasanya terjadi di tempat pariwisata, karena di tempat pariwisata itu kan penjual mengira itu kan mereka itu kan nggak jarang kesini, nggak pernah tahu
jadi sesekali saja ke sini gitu. Saya pernah dulu membeli salak, nah iki suwe di kayak dhuwur sing nggo contoh. Nah, biasanya kan tulisan monggo diicipi rumiyin ini manis loh gitu kan, di taruh di atas itu salaknya bagus-bagus, di tak kupas dicipi enak. Nah nggih lah kula tumbas 2 kilo misalkan seperti itu, saya beli 2 kilo, akhirnya diambilkan dari yang bawah-bawah itu yang sepet-sepet, yang gak enak dimakan, dikasih yang atas paling cuma 1 atau 2 itu. Nah itu kan namanya mengecoh, jadi memperlihatkan sesuatu tampak bagus padahal yang dijual itu sesuatu yang tidak bagus, itu mengecoh namanya. Gak boleh, jual belinya sah, tapi caranya yang dilarang itu yang tidak boleh. Lanjut, jual beli barang yang masih dalam tawaran orang lain, ini juga tidak boleh. Contoh, membeli handphone, siapa ya saya tahu contoh, misalnya siapa ya, Arifin adol handphone, terus dituku karo si Hari, dituku dinyang karo Hari. Arifin handphone le nawake hargane 1 juta, dinyang karo Hari 700.000, herung oleh. Terus orang lain lagi apa, orang nek muni rung oleh ngono iki berarti kan sudah ada kejelasan. Wajar urung oleh nek mengkur 700, itu sudah jelas. Berarti dia ada, ketika ada orang lain menawar lagi sah, boleh saja begitu. Tapi ketika Arifin belum memberi kesempatan muni rung oleh, nanti masih awang-awang kan, piye tak nyang 700, belum ngekei jawaban, itu kan berarti masih dalam tawarannya Hari. Ketika ada yang lain lagi, Irfan misalnya membeli dengan harga 800.000, menawar dengan harga 800.000 genten, padahal si Arifin tadi belum memberi kejelasan kepada Hari itu kalau 700.000 belum boleh. Nah itu masih berarti masih dalam tawarannya Hari kan. Kok si Irfan membeli dengan apa nawar 800.000 ke Arifin langsung boleh, membolehkan, itu berarti Arifin dan Irfannya kalau Irfan nggak tahu sih ya nggak masalah, Arifinnya yang salah, dia menggantung tawaran kepada Hari. Si Irfan kalau dia tahu itu masih dalam tawaran Hari juga dia tidak boleh seperti itu. Harus dengan kejelasan dulu, diselehke ngone Hari, maksudnya dikasih kejelasan itu ra oleh nek 700 har iki ana sing menyang 800, kuwi arep tak nehke sing 800 wae, nek sing 700 ra aku maneman. Nah kan berarti si sapa Hari sudah lapang dada, oh lah karang yo ngono aku menggur lah kunyang 700. Nah seperti itu, ketika masih dalam tawaran orang lain kok didol itu ya nggak boleh, tapi harus diberikan kejelasan dulu kepada orang yang menawar tadi. Oke, sampai di sini. Nanti kalau misalkan ada yang bertanya silahkan kalian WA ke nomor saya seperti itu. Kalau ada yang belum jelas WA saja ya, atau telepon boleh seperti itu, tapi jangan di grup, kasihan nanti kalau yang lain nanti yang misalnya mau tahu jawabannya bisa atau di Google Class juga bisa, di komentar itu boleh kalian itu bertanya tentang sesuatu yang belum jelas seperti itu. Baik, untuk pertemuan kali ini kan saya cukupkan sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita